Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel It's Rido. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung dan support saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan hari ini aku bakal bikinin video buat kalian, yaitu tentang reaction videonya Luxury Duck. Nah, jadi ini videonya udah agak lama ya. Tapi di kesempatan kali ini saya baru sempat bahas dan semoga kalian juga belum nonton videonya. Tapi sebelum aku mulai, aku mau disclaimer dulu ke kalian kalau misalnya Luxury Dar ini menurut aku juga bukan sesuatu yang benar. Nah, bisa jadi fiksi, tapi dia nggak bilang kalau itu settingan. Dia bilang kalau misalkan tujuan dari video-video dia memang untuk menghibur. Dan aku juga suka sama video-video dia karena mereka bikin video itu terniat banget dan benar-benar menghibur. Dan karena aku juga suka konten-konten horor. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi di video kali ini seperti biasa si Parker dan Chester ingin membeli sesuatu di situs dark web. Tapi kali ini dia membeli khusus ikan peliharaan. Kayaknya dia pengen beli ikan, tapi anehnya dia beli ikan peliharaan itu di situs dark web. Nah, akhirnya mungkin mereka karena udah penasaran banget, mereka mulai duduk di tempat biasa mereka untuk memeriksa situs ini. Dan kemudian mereka udah buka situs webnya. Di sana kebanyakan ikan-ikan aneh yang gak normal seperti ikan-ikan peliharaan misalnya. Nah, harusnya ikan yang normal itu seperti ikan koi. Nah, kenapa gitu kan? Di sini ikan-ikan peliharaannya itu tidak seperti ikan biasa. Seperti yang kita lihat di sini, ada seperti ikan blackfish dan pokoknya serem-serem banget. Nah, tapi seperti biasa si Chester itu tertarik ke sesuatu yang aneh banget. Jadi mereka tertarik sama yang paling aneh di antara mereka semua, yaitu ikan blackfish. Nah, dia terus udah nyuruh si Parker untuk mencet-mencet si blackfish itu. Mereka lihat deskripsinya. Nah, dikatakan bahwa ikan itu adalah ikan yang langka dengan karakteristik yang tidak diketahui, guys. Dan bentuknya aja udah aneh banget dan ditemukan di bagian terdalam dari lautan yang tidak diketahui pasti di mana. Nah, tapi apapun itu jangan pernah kalian menyentuh kulitnya. Wow, berarti ini udah serem banget. Dan jangan pernah memasukkan tangan Anda ke dalam air. Berarti itu ikan yang sangat berbahaya yang mau mereka pelihara. Nah, membaca itu Parker awalnya lumayan tertarik untuk membeli ikan, apalagi si Chester. Tapi kayak dia ragu-ragu gitu karena lihat harganya itu hingga $4.100, yaitu sekitar 58 jutaan kalau kita rupiahkan ke Indonesia. Wah, itu hal yang sangat banyak sekali untuk ikan-ikan yang nggak jelas gitu. Tapi si Chester si paling antusias di antara dua orang ini. Ayolah, aku akan tanggung jawab, katanya. Nah, namun si Parker itu sedikit kurang yakin sama harganya, jadi masih kayak menimbang-nimbang soal harganya itu benar-benar hingga mau sampai 60 jutaan gitu. Nah, mereka juga harus bayar cicilan gitu kan. Ditambah lagi di sini juga ada notes yang menyeramkan bahwa ikan ini memang berbahaya jika disimpan di akuarium normal. Dan kamu harus menyimpannya jauh-jauh dan disimpan di dalam wadah yang aman, setidaknya dengan kaca ketebalannya 30 inci dan menggunakan baja. Wow, ini mau beli apa kok mau pakai gituan segala. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk membeli ikan itu dan mereka melakukan pemesanan dan harus menunggu selama 2 hari. Dan si Chester seperti biasa dia udah semangat, dia udah senang, bahkan si Chester udah memberi nama ikan tersebut dengan nama ya Pancu. Wow, Pancu ya namanya.
Dan beberapa hari kemudian mereka menerima email bahwa paketannya sudah datang. Dan akhirnya datang tuh paketnya di depan rumah mereka dengan box yang sangat besar. Tapi box itu kayak box kotak medis gitu. Mereka mulai unboxing, terus kotak itu benar-benar berat banget. Tapi di samping-sampingnya yang serem itu menunjukkan kalau misalnya yang di dalamnya itu berbahaya guys. Kalau kalian beli ikan, pernah nggak sih kalian ngasih kayak tulisan gitu, hati-hati ya mas, hati-hati ya mbak, ini tuh berbahaya banget deh gitu kan sih biasanya. Nah saat box ini dibuka, benar-benar langsung ikan yang saya kira itu ada tempat lagi penampungan yang lain, tapi kotaknya itu benar-benar langsung ikan yang berisi di air keruh. Nah jadi airnya itu keruh banget, mana airnya udah hitam, bau, menyengat, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyimpannya. Dan mereka udah siapin di ruang bawah tanah wadahnya. Akhirnya mereka membawa ikan tersebut ke bawah dan memastikan kalau misalnya wadah itu cukup aman bagi mereka. Lalu mereka tuangin lah itu si ikan misterius, dan akhirnya airnya itu langsung berubah menjadi hitam, padahal mereka udah bersihkan air itu sebersih-bersih mungkin. Nah mereka udah memastikan semuanya aman karena sudah tengah malam, mereka juga harus beristirahat. Nah untuk memantau ikan tersebut, mereka menaruh kamera CCTV di sekitaran akuarium ini. Nah tujuannya mereka memasang CCTV adalah sebenarnya gimana, ngapain aja sih ikannya, dan kemudian di saat mereka udah tidur, tapi kamera akan tetap masih merekam dari jam 12 hingga pukul 3 dini hari. Nah awalnya sih Blackfish itu berenang kayak normal-normal aja, tapi guys lama-lama kelamaan dia tuh kayak joget-joget gitu, apa ya, nggak kayak gurita-gurita gitu guys. Tiba-tiba dia mulai kayak mengedor-gedor kacanya, maka di notesnya tadi disuruh ketebalannya kacanya hingga 3 inci gitu kan. Tapi tidak terbayangkan banget sama kalau kacanya benar-benar pecah, dan Blackfish atau si Panco tadi benar-benar berhasil keluar. Nah nggak cuma berhasil keluar aja, dia udah berhasil mecahin kaca akuarium punyanya si Chester dan Parker tadi. Dan seperti yang dilihat di kamera CCTV-nya, ya kelihatannya cuma dikit gitu. Terus dia udah mulai berjalan menuju atas. Benar-benar mustahil banget sih, tapi ya tahulah ini sesuatu yang mustahil gitu kan. Dia mulai memanjat naik ke tangga. Nah terus pada pukul 4.00 si Parker tiba-tiba mendengar suara teriakan dari kamarnya si Chester, yang teriakan minta tolong gitu. Nah si Parker ini langsung lari nih ke kamar si Chester. Nah terus tiba-tiba tempat tidur si Chester benar-benar kotor banget, kayak hitam gitu, dan Chester bilang kalau ada sesuatu yang menggigit kakinya. Saat dikeluarin itu ada cairan hitam guys. Nah terus tiba-tiba si Parker datang melihat si Panco atau si Blackfish itu bergerak dengan cepat dari ranjangnya si Chester. Nah jadi kemungkinan memang yang gigit si Chester adalah binatang ikan peliharanya sendiri yang diberi nama Panco. Nah tiba-tiba Panco itu langsung kabur lewat tangga rumah, dan turun langsung keluar dan berlari-larian, dan dia keluar melalui jendela. Nah bahkan jendela juga dipecahin sama si Blackfish itu. Nah dengan mencahin kaca, ya dia benar-benar pergi dong. Kalau misalnya dia pergi, nah pasti bakalan berbahaya kalau dia pergi kemana-mana. Tapi ya udahlah, mereka udah pusing dan akhirnya semakin panik, apalagi melihat si Chester. Sampai si Chester udah nggak tahu lagi keadaannya kayak gimana kan. Nah kemudian akhirnya mereka harus ke dokter untuk memastikan kakinya si Chester itu tidak terinfeksi dan tidak kenapa-napa. Tapi setelah semuanya udah beres, akhirnya mereka mencoba untuk mereview rekaman CCTV tadi guys. Dan kemudian mereka benar-benar kaget ketika melihat apa yang mereka lihat, bahwa si Panco itu mecahin wadahnya seperti yang kita lihat tadi. Jalan naik tangga gitu, benar-benar aneh lah pokoknya.
Dan kayak mereka itu udah nyesel banget, terutama si parkir untuk beli-beli hal yang seperti ini lagi. Karena selain menimbulkan bahaya, juga banyak menimbulkan kerugian. Ya, dia harus merenovasi rumah, mengganti kaca-kaca yang pecah, atau membersihkan rumah. Dan kemudian dia suruh kalau misalkan Chester yang menanggung semua ini. Karena yang tadi di awal yang paling semangat membeli itu adalah si Chester. Satu lagi dan seperti itu untungnya si kaki si Chester ini tidak kenapa-napa. Nah, kalau menurut kalian itu binatang apa sih yang dibeli sama orang dua ini? Kalau menurut aku sih itu gurita-gurita yang nggak jelas atau gurita-gurita serem dari dark web ini. Nah, mungkin sekian dulu Luxury Dark kali ini. Kalau kalian masih mau aku bahas tentang Luxury Dark, kalian boleh komen-komen atau coret-coret di bawah. Dan sebenarnya masih banyak lagi tentang video Luxury Dark ini membeli-beli barang di dark web. Dan saya udah bahas dua. Yang pertama yang kemarin itu ya udah sekitar setahun yang lalu juga. Saya membahas tentang video mereka membeli ibu di dark web. Nanti kan saya taruh linknya di bawah. Sekian dulu penjelasan saya kali ini. Jangan lupa follow Instagram supaya kalian bisa DM untuk rekomendasiin next kita mau bikin apa lagi. Nah, untuk linknya akan saya taruh di bawah nanti atau di @seridatulliat. Jangan lupa untuk selalu dukung dan support saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen video ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian dulu dari aku. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah, dan apabila ada salah kata, salah pengucapan, atau sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ini, dan see you di next video. Dadah.